Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan. Dalam video ini saya akan melanjutkan materi kuliah analisis real tentang barisan dan deret. Saya akan mulai dengan barisan dan limit barisan. Nah, ini ada cerita terlebih dahulu tentang paradoks Zeno, di mana Achilles dan kura-kura balapan lari. Achilles, atlet Yunani kuno, yang merasa akan menang melawan kura-kura, ngepur kura-kura 1 kilometer. Jadi kura-kura mulai balapan 1 kilometer di depan Achilles. Katakanlah Achilles berlari pelan-pelan saja dengan kecepatan 6 kilometer per jam. Kura-kura berlari dibantu juga dengan sepatu roda barangkali dengan kecepatan 3 kilometer per jam. Nah, pada saat Achilles sampai di posisi si kura-kura, pada saat itu kura-kura sudah menempuh setengah kilometer. Ya kan, karena kecepatan Achilles 2 kali kecepatan kura-kura. Jadi ketika Achilles sampai di kilometer 1, kura-kura sudah sampai di kilometer 1,5, kira-kira begitu. Nah, berikutnya pada waktu T2, ketika Achilles sampai di posisi kura-kura tadi, kilometer 1,5, si kura-kura sudah berada 1/4 kilometer di depannya. Demikian seterusnya, ketika Achilles sampai di posisi kura-kura sebelumnya, si kura-kura sudah berada sekian kilometer di depannya. Kalau begitu, kapan Achilles akan menyalip kura-kura? Pertanyaan ini sama saja dengan berapa sih 1 tambah setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya itu. Pada saat itu, konsep deret belum dikenal oleh para matematikawan Yunani kuno. Dan Zeno membuat cerita ini sebagai paradoks seolah-olah Achilles tidak akan pernah menang melawan kura-kura. Baik, kita mulai dengan definisi barisan. Pemetaan X dari N ke R yang memetakan setiap bilangan N di himpunan bilangan asli N ke bilangan Xn di R disebut sebagai barisan bilangan real atau singkatnya barisan karena kita di sini konteksnya berbicara tentang bilangan real. Notasi barisan dalam hal ini bisa kita tuliskan sebagai pemetaan X itu atau notasi ini dalam kurung Xn atau dengan keterangan N anggota N, atau kita tuliskan suku per suku X1, X2, X3 dan seterusnya. Catat bahwa notasi barisan Xn dengan N anggota N ini dalam kurung biasa berbeda dengan notasi himpunan Xn dengan N anggota N dalam kurung keriting. Sebagai contoh, barisan min 1 pangkat N adalah barisan min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya bergantian antara min 1 dan 1. Sedangkan himpunan min 1 pangkat N adalah himpunan min 1 dan 1. Dalam notasi himpunan, anggota yang sama tidak ditulis 2 atau lebih kali. Contoh barisan saya berikan beberapa di sini. Yang pertama adalah barisan konstan C. Jadi kalau dituliskan suku per suku, maka kita mempunyai C, 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 dan seterusnya. Setiap sukunya sama dengan C. Kemudian yang kedua, barisan R pangkat N. Ini adalah barisan geometri. R kuadrat, R pangkat 3, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ini adalah barisan yang didefinisikan secara induktif. Misal, sebagai contoh di sini, X1 sama dengan 1, lalu Xn plus 1 sama dengan Xn tambah 1 per Xn untuk N lebih besar atau sama dengan 2. Nah, kalau kita hitung X2 dan seterusnya, maka kita peroleh barisan ini. 1 suku pertama, 2 suku kedua, diperoleh dari 1 tambah 1 per 1. Dan suku ketiga, 2 tambah setengah, 5 per 2. Suku keempat, 5 per 2 tambah 2 per 5, yang sama dengan 29 per 10, dan seterusnya. Nah, barisan Fibonacci misalnya, itu adalah barisan yang didefinisikan secara induktif dengan F1 sama dengan 1, F2 juga sama dengan 1, lalu Fn plus 1 sama dengan jumlah dari 2 suku sebelumnya, yaitu Fn-1 dan Fn. Nah, bila kita hitung suku demi suku, maka kita peroleh 1, suku kedua juga 1,
Lalu suku ketiga 1 tambah 1 sama dengan 2. Suku keempat 1 tambah 2 sama dengan 3. Suku kelima 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan seterusnya. Suku ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya. Diberikan suatu barisan bilangan real, xn, kita bertanya apa yang terjadi dengan bilangan xn bila n semakin besar, menuju tak terhingga. Nah, kita definisikan barisan xn di R sebagai barisan yang konvergen ke suatu bilangan x anggota R apabila berlaku ini. Untuk setiap epsilon positif, terdapat bilangan k yang bergantung pada epsilon, bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan k, berlaku ini. Nilai mutlak xn min x lebih kecil daripada epsilon. Bilangan x dalam hal ini disebut sebagai limit dari barisan xn tadi, dan dituliskan sebagai lim xn. Jadi lim xn sama dengan x apabila untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli k, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan k, berlaku nilai mutlak xn min x lebih kecil daripada epsilon. Contoh pertama, limit barisan seper n. Ini sama dengan 0. Buktinya, ambil epsilon sembarang, menurut sifat Archimedes, kita dapat memilih bilangan asli k sedemikian sehingga seper k lebih kecil daripada epsilon. Nah, untuk setiap n lebih besar atau sama dengan k, berlaku nilai mutlak seper n min 0 sama dengan seper n, ini akan lebih kecil atau sama dengan seper k, dan seper k tadi lebih kecil daripada epsilon. Contoh kedua, limit 1/2 pangkat n ini juga sama dengan 0. Buktinya saya serahkan pada Anda sebagai latihan. Teorema berikut memberitahu kita bahwa limit dari suatu barisan yang konvergen itu tunggal. Jadi jika xn konvergen, maka limit dari barisan xn tersebut tunggal. Buktinya, misalkan barisan xn konvergen ke x dan juga ke y, dengan y tidak sama dengan x. Ambil epsilon sama dengan setengah kali nilai mutlak x min y. Ini adalah suatu bilangan positif. Maka terdapat bilangan asli k sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar atau sama dengan k, berlaku nilai mutlak xn min x lebih kecil daripada epsilon, dan nilai mutlak xn min y juga lebih kecil daripada epsilon. Sesungguhnya saya sudah menyingkat langkah ini. Dari definisi barisan konvergen terdapat K1 untuk nilai mutlak xn min x lebih kecil daripada epsilon, dan K2 untuk nilai mutlak xn min y lebih kecil daripada epsilon. Namun kita bisa memilih K yang terbesar di antara K1 dan K2 tersebut, sehingga keduanya berlaku sekaligus. Nah, sebagai akibatnya, kita memiliki ini dengan ketaksamaan segitiga, nilai mutlak x min y lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak x min xn tambah nilai mutlak xn min y. Masing-masing kurang dari epsilon, jadi jumlahnya kurang dari 2 epsilon, dan menurut definisi pengambilan epsilon, 2 epsilon ini sama dengan nilai mutlak x min y. Jadi nilai mutlak x min y lebih kecil daripada dirinya sendiri, sesuatu yang tentu saja mustahil terjadi. Jadi tidak mungkin barisan konvergen ke dua bilangan yang berbeda. Soal latihan ini, oke, sampai jumpa di video berikutnya.